masuk ke bagian kedua dari transformasi digital. Bagian kedua ini terkait dengan apa inti dari sebuah transformasi digital. Ya, tekanan dari perubahan ke masa depan itu seperti apa? Saya melihat bahwa yang harus berubah ada 5 hal, yaitu perubahan mindset, perubahan perilaku manusia, perubahan dari budaya atau kultur, perubahan proses, dan yang kelima, perubahan teknologi. Saya akan masuk satu persatu. Kita mulai dari perubahan pola pikir, perubahan mindset. Dengan adanya teknologi, maka ada sejumlah prinsip yang harus kita pegang teguh dewasa ini. Prinsip yang pertama adalah sedapat mungkin apa yang sudah bisa diambil alih oleh teknologi, jangan lagi kita kerjakan secara manual. Ya, karena apa? Karena biasanya kalau sesuatu itu sudah bisa diambil alih oleh teknologi, itu biasanya cheaper, better, faster, lebih cepat, lebih baik, lebih murah dibandingkan dilakukan secara manual. Dan juga memiliki banyak kelebihan-kelebihan, ketelitiannya, keakuratannya, reliabilitasnya, dan lain sebagainya. Prinsip pertama. Prinsip kedua adalah berusaha sekeras mungkin, cari semua di sekitar perusahaan kita, di sekitar organisasi kita, maksudnya di dalam ruang lingkup perusahaan dan organisasi, apapun yang sifatnya produk, proses, layanan, atau sumber daya yang bisa didigitalisasikan, kita digitalisasi. Kertas bisa diubah jadi bentuk file, pindahkan kertas dalam bentuk file. Rapat bisa diubah dalam bentuk telekonferensi, pindahkan rapat menjadi telekonferensi. Karena sesuatu yang didigitalisasikan pasti akan jauh lebih efisien. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ingin mengambil keputusan, jangan lagi keputusan yang berdasarkan perasaan, berdasarkan gut feeling, tapi harus berdasarkan data. Dan di zaman internet ini, data melimpah ruah, sehingga keputusan Anda adalah keputusan yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah berorientasilah kepada pelanggan, kepada customer. Karena perusahaan itu ada karena ada customer. Ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan manusia. Perubahan manusia itu adalah setiap individu dituntut setiap hari di perusahaannya, di organisasinya untuk bisa kreatif dan inovatif. Lihat keadaan sekitar, apa yang bisa diperbaiki, diperbaiki. Apa yang bisa diperbuat lebih baik, jadikan dibuat lebih baik. Apalagi sekarang banyak sekali teknologi yang bisa membantu Anda membuat begitu. Jadi manusia itu harus menjadi manusia pembelajar di dalam organisasi. Tidak boleh cepat merasa puas. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Disitulah maka dia selalu menemukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Yang ketiga adalah perubahan budaya. Kita tahu bahwa terutama di Indonesia ini paling sulit sekali kerjasama. Walaupun satu perusahaan antara unit tuh kayaknya sendiri-sendiri. Istilahnya bekerja berdasarkan silo-silo, departemental, kompartemental. Nah itu kalau kita bekerja sendiri-sendiri tidak sebagai tim yang lintas unit, itu biasanya layanannya nggak cepat, sering melempar-lempar pekerjaan. Sehingga di mata pelanggan, di mata customer, layanan kita buruk, lambat, membuat orang kesal karena customer seringnya dioper-oper dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Itu adalah perubahan manusia. Yang keempat terkait dengan perubahan proses. Perubahan proses itu begini, kita lihat proses sehari-hari, lakukan sedapat mungkin 4 hal. Esia. Mana yang dengan teknologi proses bisa dieliminasi, eliminasi. Karena kalau proses kita eliminasi, artinya proses tersebut kita akan menghemat uang, menghemat biaya, menghemat sumber daya. 2, kalau nggak bisa dieliminasi, kita kita simplifikasi proses itu. Agar tidak ribet, tidak panjang, tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga, kita integrasikan proses-proses yang bisa digabung dengan adanya IT, kita gabung, kita jadikan satu. Sehingga customer atau user sekali jalan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang keempat adalah automatisasi. Yang dulu manual, sekarang menggunakan teknologi. Jadi pakailah Asia,
eliminasi, simplifikasi, integrasi, dan otomatisasi. Baru yang kelima, perubahan teknologi. Dengan adanya revolusi industri 4.0, Anda punya banyak sekali teknologi yang bisa membuat perusahaan Anda lebih kompetitif. Ada big data, ada blockchain, ya ada cloud computing, ada artificial intelligence, ada robotics, ada machine learning, dan lain sebagainya. Dan perusahaan atau organisasi harus memiliki arsitektur teknologi yang agile, yang bisa secara cepat beradaptasi dengan perubahan. Itulah 5 hal yang perlu diperhatikan dalam transformasi, yaitu perubahan pola pikir, perubahan perilaku manusianya, perubahan budaya, perubahan proses, dan perubahan teknologi. Terima kasih.